Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita menyambut hari baru di hari ini, di hari Jumat 21 Agustus 2026. Kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Siapkan hati kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang selalu baru bagi kami. Memulai hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon supaya kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, agar kami bertumbuh di dalam kebenaran-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, pagi ini firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya membaca fokus di ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Namun, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan, itulah yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, ketika Paulus menulis bagian ini, situasi di mana otoritas pelayanan dan integritas dirinya sendiri sebagai rasul sedang diragukan oleh rasul-rasul palsu yang muncul di kota Korintus pada saat itu. Lawan-lawan Paulus mempromosikan diri mereka sendiri berdasarkan retorika yang terampil. Apa yang terlihat secara kasat mata? Karisma lahiriah dan surat-surat pujian. Mereka mengukur kesuksesan pelayanan berdasarkan standar duniawi. Namun, sangat berbeda dalam konsep Rasul Paulus. Pada bagian ini, di ayat 17 dikatakan bermegah. Namun, siapa yang bermegah? Bermegah yang dimaksud di sini artinya membanggakan atau menaruh keyakinan atau menjadikan sesuatu sebagai dasar kebanggaan. Jadi Paulus mengembalikan budaya kehormatan pada saat itu berdasarkan kebanggaan seseorang. Pelayan Kristus bukanlah prestasi personal, melainkan karya dan anugerah Allah. Jika pada saat itu rasul-rasul yang palsu menempatkan kebanggaan dirinya adalah dengan standar duniawi, tetapi Paulus justru membalikkan budaya itu. Paulus menyatakan bahwa kebanggaan seorang pelayan Kristus bukanlah pada prestasi personal, melainkan karya dan anugerah Allah. Jika kita bermegah, biarlah bermegah hanya karena anugerah Allah. Lalu, di ayat 18 tadi saya sudah baca ada kata tahan uji. Ini sesungguhnya dalam terjemahan aslinya ini merujuk pada logam murni yang telah diuji keabsahannya. Jadi artinya jika dikatakan sebab di ayat yang ke-8, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Jadi pujian diri versus pujian Tuhan, memuji diri sendiri itu bersifat fana, berakar pada kesombongan. Sebaliknya, pengesahan yang sejati hanya datang dari persetujuan Tuhan. Apa artinya bagi kita pada hari ini? Hati-hati dengan jebakan validasi diri. Di era digital saat ini, standar keberhasilan seringkali diukur lewat jumlah likes, jumlah pengakuan publik, atau metrik performa, atau banyak orang termasuk pelayan-pelayan gereja terjebak dengan mendefinisikan keberhargaan diri dari penilaian manusia. Padahal validasi manusia tidak memberikan ketahanan spiritual yang sejati.
Seringkali para pelayan altar meletakkan audiensnya adalah jemaat. Sesungguhnya seluruh pelayan audiensnya adalah Tuhan sendiri. Kita melakukannya untuk Tuhan. Yang kedua, sebagai sebuah refleksi bagi kita, mari kita perhatikan adanya pergeseran pusat kebanggaan. Bermegah di dalam Tuhan berarti mengarahkan seluruh kredit atas bakat, kesempatan, keberhasilan kembali kepada Kristus sebagai sumber. Tetapi kebanggaan sejati tidak lagi berpusat pada siapa saya atau apa yang sudah saya capai, melainkan pada siapa Tuhan dalam hidup saya, yang telah memberikan kesempatan, yang telah berkenan memberikan waktu bagi kita. Oleh sebab itu, jemaat terkasih, mari bersama mengejar perkenanan yang kekal. Perkenanan yang kekal adalah perkenanan Tuhan sendiri. Ujian sejati karakter dan pelayanan manusia bukanlah penilaian diri atau pujian sesama, melainkan penghakiman Kristus. Menjadi tahan uji berarti fokus pada kesetiaan dalam hal-hal yang tersembunyi yang berkenan di mata Tuhan. Marilah kita bermegah di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih agar setiap apa yang Tuhan perkenankan untuk kami nikmati dalam hari-hari kami, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Agar kami tidak menggeser fokus kami kepada apa yang sudah kami terima, tetapi kepada Dia yang telah memberikannya kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara bagi kami. Tolonglah kami agar kami terus bertumbuh di dalam kebenaran-Nya. Pagi ini segala aktivitas kami serahkan kepada Tuhan. Pagi ini kami menyerahkan seluruh anak-anak kami kepada Tuhan. Di dalam tumbuh kembang mereka, masa depan mereka, kami taruh di tangan Tuhan. Seluruh anak-anak kami, biarlah menjadi anak-anak yang berkenan bagi Tuhan. Biarlah kami sebagai orang tua, orang dewasa, menjadi teladan iman bagi seluruh keturunan kami. Berilah kami kekuatan ya Bapa. Pagi ini kami menaikkan syukur kepadamu. Ada beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran. Kami bawa padamu Amang Lamananda Nenggolan. Hari ini usianya 41 tahun. Ada saudara Martua Siregar. Hari ini usianya 27 tahun. Ada anak kami Gabriela Sitohang. Hari ini genap usianya 9 tahun. Bapa berkatilah mereka, bertambah usia mereka. Bertambahlah kesehatan, bertambahlah sukacita dan damai sejahtera. Bertambah jugalah hati yang takut akan Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang dalam proses pengobatan mereka. Ada Amang Arifin Nababan, ada Inang Hinsa Tambunan, ada Inang Opung Kevin Borutawuruk, ada Amang Robinson Daulay. Bapa, jemaat-Mu yang lain yang dalam proses pemulihan, dalam proses pengobatan mereka, mohon belas kasih-Mu memberkati makanan minuman, bahkan obat yang mereka konsumsi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih 81 tahun Kau memberkati bangsa kami. Kami serahkan pemimpin bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi yang mereka alami. Tuhan, di dalam duka cita mereka, kami mohon penghiburan dan kekuatan kepada setiap korban. Kuasa Roh Kudus-Mu hadir memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka. Kepada mereka yang terluka, warga yang kehilangan tempat tinggal. Tuhan, berikan mereka ketenangan batin melalui kuasa Roh Kudus-Mu.
Pulihkan trauma mereka. Isilah hati mereka dengan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Tuhan, kami memohon Engkau yang melindungi mereka. Bahkan untuk kelancaran evakuasi dan bantuan. Berkati para relawan siapapun mereka. Baik tim SAR, baik tenaga medis, serta pemerintah kami. Tuhan berkatilah sehingga semuanya ini boleh teratasi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.